Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. OCCRP sudah melakukan klarifikasi terkait masalah nama Pak Jokowi yang masuk dalam daftar finalis di tokoh dunia, salah satu tokoh dunia terkorup lah. Dan OCCRP sudah menobatkan Presiden Bashar Assad sebagai tokoh terkorup di dunia versi OCCRP 2024. Begitulah OCCRP menyebutnya. Ya, tapi klarifikasi OCCRP atas nama Pak Jokowi masuk finalis tokoh terkorup di dunia tidak meredakan framing para pembenci menyebut bahwasannya Pak Jokowi merupakan tokoh dunia terkorup versi OCCRP. Walaupun OCCRP dengan tegas menyatakan tidak menemukan Pak Jokowi itu korupsi, ya menguntungkan untuk pribadinya, bahasanya begitulah. Biar gampang diingat, ya. Nah, saking gedeknya Bang Ade Armando sering kali ungkapin bahwasannya tuh ngasih tahu bahwasan itu OCCRP udah bilang Pak Jokowi itu kagak ada buktinya bahwasannya beliau itu korup. Nah, kali ini Bang Ade Armando sekali lagi ngasih tahu kepada para pembenci-pembencinya yang masih saja menggunakan Pak Jokowi itu dianggap tokoh dunia terkorup versi OCCRP. Bagaimana videonya? Mari kita simak bersama aja. Let's go! Komedian Panji Pragiwaksono bilang, salah satu masalah dengan demokrasi Indonesia adalah adanya orang-orang goblok. Itu jadi masalah katanya, karena orang goblok gampang dibohongi. Apa yang dibilang Panji keras sih, tapi terus terang, saya setuju dengan apa yang dikatakannya. Paling nggak bisa saya perhalus jadi banyak orang Indonesia tidak menggunakan akal sehatnya ketika berpolitik. Akibatnya banyak kebohongan beredar, dipercaya, dan bahkan tetap diyakini meski sudah dibuktikan kebohongannya. Ini sekarang terang benderang terlihat dalam kasus OCCRP alias Organized Crime and Corruption Reporting Project. Organisasi jurnalisme investigatif internasional ini pada 31 Desember menobatkan apa yang mereka sebut sebagai Person of the Year, yaitu orang yang tahun ini dianggap pemimpin terburuk dalam hal korupsi dan kejahatan terorganisasi di dunia. Yang OCCRP sebut sebagai Person of the Year adalah Presiden Suriah yang baru saja digulingkan, Bashar al-Assad. Tapi di Indonesia ceritanya jadi lain. Dengan sengaja ada pihak-pihak yang berbohong bilang bahwa menurut OCCRP, Jokowi adalah pemimpin korup. Yang bilang ini adalah media massa, netizen, influencer, politisi, akademisi, LSM, bla 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 bla. Branding Jokowi sebagai pemimpin korup ini dengan segera menyebar. OCCRP sendiri sudah mengeluarkan klarifikasi pada 2 Januari. Tapi ini ternyata tak mampu menghentikan penyebaran kebohongan. Kalau saja di tanggal 2-3 Januari suara kebohongan ini masih terdengar, ya oke lah. Tapi kalau sampai sekarang pihak-pihak yang selama ini dianggap bermartabat masih juga menggunakannya, ya ini bisa saja terjadi karena sebenarnya orang-orang itu goblok atau orang-orang itu ingin menipu masyarakat yang dianggapnya goblok. Saya gunakan saja contoh media online Tempo. Saya menghormati Tempo dan saya tetap menganggap Tempo sebagai salah satu media terbaik di Indonesia. Tapi dalam kasus OCCRP ini, Tempo juga terkesan kehilangan akal sehat. Bahkan pada 5 Januari kemarin, Tempo.com masih menggunakan judul Jokowi masuk dalam daftar pemimpin terkorup. Lalu di subjudulnya Tempo menulis, kenapa Jokowi masuk daftar pemimpin terkorup versi OCCRP? Kemudian Tempo juga menulis, Jokowi dinilai korup oleh OCCRP, lembaga jurnalis investigasi dunia. Jadi, walau OCCRP sudah melakukan klarifikasi
Tempo berkeras mengatakan bahwa menurut OCCRP, Jokowi korup. Tempo kok jadi ngotot sekali menuduh OCCRP menyudutkan Jokowi. Jurnalis Tempo seperti tidak membaca atau tidak mengerti klarifikasi OCCRP. OCCRP menyatakan secara tegas bahwa mereka tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk memperoleh keuntungan finansial personal selama masa kepemimpinannya. Memang dalam pernyataan itu, OCCRP mengakui bahwa mereka memperoleh masukan dari kelompok-kelompok masyarakat sipil dan para ahli yang mengatakan pemerintah Jokowi secara signifikan memperlemah KPK. OCCRP juga mengakui mereka menerima masukan yang mengecam pemerintah Jokowi karena dianggap merusak lembaga-lembaga pemilihan dan kehakiman demi keuntungan ambisi politik putranya yang sekarang menjadi wakil presiden di bawah presiden baru Prabowo. Tapi mereka tidak punya bukti yang menunjukkan Jokowi memang korup. Saya kutip agak lengkap penjelasan OCCRP itu, agar kita bisa menilai sikap mereka secara adil dan objektif. Jadi pertama-tama yang harus digarisbawahi adalah OCCRP menyatakan tidak punya bukti bahwa Jokowi terlibat korupsi. Saya ulang ya, OCCRP tidak punya bukti bahwa Jokowi korup. Ingat ya, yang bicara ini adalah sebuah lembaga jurnalisme investigatif yang sangat dihormati, yang memiliki jaringan luas dengan para jurnalis di banyak negara, termasuk di Indonesia. Para jurnalis, akademisi, dan ahli di dalam OCCRP pasti sudah berusaha mempelajari kasus Jokowi, mengingat nama Jokowi masuk dalam daftar 5 besar pemimpin negara yang dicalonkan para pembaca OCCRP. Mereka sudah mempelajari kasus Jokowi dan mereka tetap tidak melihat ada bukti yang bisa digunakan untuk menyatakan Jokowi korup atau Jokowi terindikasi korupsi. Mereka menegaskan bahwa walau ada cukup banyak warga sipil dan ahli di Indonesia yang menganggap pemerintah Jokowi tidak bersih, tapi OCCRP tidak memperoleh bukti tentang korupsi Jokowi. Sikap OCCRP itu sudah sangat jelas dan seharusnya tidak perlu diperdebatkan lagi. Karena itu saya tidak setuju kalau ada pihak-pihak yang menuduh OCCRP dengan sengaja berusaha menghancurkan Jokowi. Yang menuduh Jokowi korup bukanlah OCCRP. Yang menuduh Jokowi korup adalah kelompok-kelompok masyarakat sipil di Indonesia yang saya duga masuk dalam kategori pembenci Jokowi. Misalnya saja para pendukung Anies dan pendukung Ganjar dalam Pilpres tahun 2024 kemarin. Sebagai tambahan catatan, OCCRP juga mengakui nama Jokowi memang masuk dalam apa yang mereka sebut sebagai finalis tokoh tahun ini dalam kejahatan terorganisir dan korupsi. Nama Jokowi ada di sana bersama 4 tokoh lainnya. Tapi nama Jokowi ada di sana bukan karena penilaian OCCRP. OCCRP menjelaskan bahwa daftar finalis itu adalah daftar nama-nama tokoh yang dinominasikan pembaca, jurnalis, 6 hakim OCCRP, dan sejumlah orang lainnya dalam jaringan global mereka. Jadi nama Jokowi masuk dalam daftar itu karena ada cukup banyak warga yang menominasikan namanya ke OCCRP. Berapa banyak yang menominasikan Jokowi? Ya kita nggak tahu. OCCRP hanya mengumumkan bahwa suara masuk mencapai 55.000 suara, sementara tokoh dengan suara terbesar adalah Presiden Kenya dengan 40.000 suara. Dengan kata lain, suara tersisa adalah 15.000 yang tersebar ke 4 nominator, termasuk Jokowi. Kalau OCCRP sudah memberikan penjelasan yang terang benderang semacam itu, mengapa Tempo dan banyak pihak lainnya menganggap OCCRP menilai Jokowi adalah pemimpin korup? Jawabannya ya mungkin saja mereka bodoh, atau dibodohi, atau memang jahat. Saya percaya memang ada kaum yang men-spin berita ini. Hal ini sendiri sebenarnya diakui oleh OCCRP. Dalam pernyataan klarifikasinya, OCCRP mengakui pelaporan mereka yang dilengkapi dengan semacam polling online ini memang terkadang disalahgunakan oleh pihak atau individu yang ingin memajukan agenda atau gagasan politik mereka. OCCRP mengaku akan terus menyempurnakan proses nominasi dan seleksi yang sudah mereka jalankan selama 12 tahun terakhir. Jadi mudah-mudahan Anda sudah paham sekarang soal sikap OCCRP.
Tapi yang menyedihkannya, tetap saja ada begitu banyak influencer atau tokoh di Indonesia yang seperti tak paham dengan penjelasan OCCRP. Pada 3 Januari misalnya, yakni 1 hari setelah klarifikasi OCCRP dikeluarkan, Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Toto Dwi Antoro, menyatakan jika penegakan hukum dapat diimplementasikan dengan konsisten, maka Jokowi bisa saja diperiksa atas dasar penilaian OCCRP. Loh kan OCCRP bilang tak ada indikasi korupsi Jokowi. Lantas penegakan hukum apa lagi yang perlu dijalankan? Lalu ada politisi senior Ferdinand Hutahian yang menyarankan Pak Jokowi mengutus tim hukum untuk menggugat OCCRP ke pengadilan Belanda. Kalau Jokowi tidak berani menggugat OCCRP, Ferdinand menganggap tuduhan bahwa Jokowi korup benar adanya. Usulan Ferdinand ini absurd sangat karena OCCRP tidak menuduh Jokowi korup. Lantas ada pula seorang TikToker perempuan yang dulu aktif mendukung tapi sekarang aktif menentang Jokowi, Novi Blue. Dia juga mempertanyakan mengapa KPK tidak bersedia bertindak berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan OCCRP. Politisi PDIP, Deddy Sitorus, menuduh mereka yang mempertanyakan dan menganggap penilaian OCCRP tidak kredibel pasti adalah buzzer atau penyembah berhala. Dengan serampangan dia menyatakan cara OCCRP menentukan pemimpin terkorup sama dengan penentuan pemenang Piala Oscar di Hollywood. Jadi yang menang adalah yang memperoleh suara terbesar dalam pemilihan. Deddy rupanya tidak cukup mengerti bahwa yang berhak mengumpulkan suara dalam pemilihan Piala Oscar hanyalah para anggota Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Sementara polling dari OCCRP membuka pintu bagi suara dari semua pembaca untuk mengirimkan nama calon presiden terkorup. Dan penentuan akhirnya pun tidak ditentukan oleh pengiriman suara itu, melainkan oleh keputusan Dewan 6 juri dari kalangan jurnalis, aktivis, dan akademisi. Jadi sekarang, marilah kita hentikan pameran kebodohan ini. Pak Jokowi itu tidak korupsi. OCCRP mengakui tidak punya bukti yang menunjukkan Jokowi korupsi. Mereka yang masih ngotot ya bodoh atau dibodohi. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia bisa selamat. Ya, begitulah tadi. Bagaimana Bang Ade ya menggebu-gebu menjelaskan klarifikasi OCCRP. Tapi masih aja ada orang yang ngegoreng-goreng. Padahal klarifikasinya tuh udah jelas. Bahwasannya OCCRP itu nggak pernah menyebut Pak Jokowi itu tokoh korup dunia. Iya, cuma di situ ada nama Pak Jokowi sebagai finalis dari tokoh terkorup dunia. Nah, Pak Jokowi salah satunya. Begitu. Itu dipilih oleh warganet melalui akun X. Nah, siapa aja boleh ngisi suara di situ, ngasih suara. Nah, begitu ceritanya. Dan OCCRP itu menobatkan Bashar Assad, presiden Suriah, sebagai tokoh yang terpilih versi OCCRP. Lah, nggak perlu jadi dokter, profesor, insinyur untuk mengerti atau memberikan penjelasan ya. Paham apa yang dimaksud dengan OCCRP itu, klarifikasinya ya. Orang biasa juga udah paham, kayak gue ya kan. Ya nggak perlu pinter-pinter amat lah untuk jelas mengatakan OCCRP tidak pernah menyebutkan. Bahkan OCCRP itu bilang Pak Jokowi nggak terbukti. Tuh, bagaimana? Emang kalau hati udah benci susah Pak. Bang Ade Armando sampai muncar juga dia kagak bakal percaya. Karena hatinya udah ketutup sama kebencian. Susah Pak, baca klarifikasi itu nggak bisa.
Aduh, ya. Kalau kita diajarin ya sama Ustadz, kalau ada orang ngomong begitu, kita datengin, namanya tebayun, lu bener nggak ngomong begitu? Kalau enggak, ya udah, ya kan kita percaya. Kalau hati kita kagak ada yang tahu. Ya begitu. Itu sederhana. Nah, kalau orang udah dikasih tahu tapi masih nggak percaya, ya udahlah. Nanti biar kena sendirilah. Ya, ya semoga Bang Ade Armando terus semangat menjelaskan hal-hal yang benar ya, yang objektif lah. Selama ini Bang Ade tuh luar biasa dah ngejelasin per step lah bahasanya. Nah, kita butuh orang-orang yang bisa menjelaskan ini. Jujur, kalau salah salah, kalau bener bener. Itulah gunanya orang pinter. Jangan orang pinter ngebodoh-bodohin orang yang bodoh. Orang pinter jadiin orang bodoh jadi pinter. Aduh, ya semoga Pak Jokowi sabar ya. Keluarganya juga. Ya begitu aja. Bagaimana menurut pendapat sobat-sobat? Berikan pendapat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.